kasih kepercayaan lebih kalian kepada adik-adik kalian di kelas 10. Karena bagaimanapun Nah kak, OSIS itu boleh pacaran nggak sih? lebih baik kita gagal dan nyesel ketika kita sudah tahu hasilnya. Hai Tikas, welcome to Popoka. Bersama aku Skifis. Dan aku Shiny. Di podcast kali ini kita kedatangan dua orang yang spesial nih. Masih pada ingat nggak kakak yang cantik dan ganteng ini? Mari kita sambut Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS PPSK tahun 2021. Nih Kak, boleh tahu nggak siapa namanya? Ini mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu aja. Berarti nggak usah dikasih tahu kalau mau gitu. Tapi Tikas pada mau tahu nih Kak. Siapa yang nggak kenal saya? Oke, mungkin mulai dari aku. Perkenalkan, nama aku Evelyn Valencia. Aku dari angkatan 33. Nama aku Johani Rasaputra dari angkatan 33. Nah, Kak Johan sama Kak Evelyn gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, kabar aku sehat dan juga baik. Gak ada angin, gak ada hujan. Anda jadi religius ya hari ini ya. Oke, kalau kabar saya baik. Walaupun kadang nggak baik, tapi tetap harus dibaik-baikin dong demi Tikas yang ada di rumah nih. Demi Tikas apa sih yang enggak? Aduh. Udah selesai ulangan, gimana nih perasaannya? Uye ya. Bebas beban dari pundak-pundak. Lega banget. Tapi jadi pengangguran ya? Ya, Nggak itu apa-apa. bisa urusan nanti ya. Paling jadi stres aja nanti ya. Coming soon. Kuliah. Oke, langsung aja ya kita ke pertanyaan yang pertama. Sebelum jadi anggota OSIS, gimana sih pandangan kakak-kakak tentang OSIS? Awalnya aku tuh pernah lihat OSIS bekerja secara offline. Nah, di situ kelihatan mereka itu merancang kegiatan itu dengan semenarik mungkin. Terus kelihatan juga mereka solid banget, kebersamaan juga dapet. Nah, jadi dari situ timbul aja rasa kepengen jadi bagian dari mereka. Kalau dari Kak Johan? Kalau dari aku, OSIS itu dulu sebelum masuk SMA, mak gua pernah bercerita kalau pengen famous itu harus jadi OSIS atau enggak jadi anak basket. Jadi untuk itu saya menjadikan OSIS itu sebagai batu loncatan. Waduh, Supaya jadi Tikas, famous. jangan ditiru Jangan ya. ditiru nih Tikas. Gak apa-apa. Yang penting ada hasilnya. Yes. Jadi famous beneran. Untuk di Instagram sih belum centang biru ya. Jadi pihak Instagram tolong dibuat centang biru. Ada. Oke, nah setelah jadi anggota OSIS, kenangan apa sih yang membekas di ingatan kakak-kakak? Waduh, kalau kenangan itu pasti banyak ya. Namanya apalagi kami menjabat 2 tahun. Tapi yang paling berkesan dan berkenang itu waktu aku pertama kali ditunjuk jadi kepanitiaan inti, terus juga di event tersebut aku ditunjuk jadi MCU buat pertama kali. Itu tuh yang bener-bener first time dan gak tahu apa-apa. Ditunjuknya H-1 malam pula. Terus besok paginya masih harus ngerjain berbagai data. Jadi nggak ada latihan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba langsung show aja. Makanya unforgettable banget gitu. Event apa tuh Kak kalau boleh tahu? Itu event tahun 2020 kalau nggak salah, di Hari Pahlawan waktu itu. Kalau dari Kak Evelyn? Nah, benar kata Johan, kami kan sudah menjabat di OSIS itu selama 2 tahun ya kurang lebih. Jadi pasti banyak banget kenangan-kenangan yang nggak terlupakan. Tapi kalau yang paling kenangan yang paling membekas itu menurut aku waktu persiapan PLS. Karena waktu persiapan PLS itu kan semuanya itu ya harus hadir, dibutuhkan kekompakan, kesolidan, juga komunikasinya juga tetap harus dijaga. Apalagi waktu itu kita juga sedang masa pandemi ya Kak. Iya benar. Jadi harus mengusahakan ekstra gitu. Susah nggak tuh mengelola PLS waktu pandemi? Jujur sih lumayan susah ya. Susah-susah gampang ya. Apalagi Kendalanya di apa aja? yang pasti kendalanya itu karena kita dulu biasa berbasis offline, tiba-tiba mengubah kegiatan jadi berbasis online tuh jadi suatu tantangan tersendiri ya. Apalagi kan belum pernah loh gitu dunia diterpa pandemi kayak ini. Jadi benar-benar harus bisa beradaptasi dengan cepat dengan kondisi yang ada. Ya, untungnya juga pengurus OSIS juga bisa diajak bekerja sama dengan baik. Jadi semuanya juga lancar. Gitu. Tapi seru ya? Seru Seru dong. banget. Apa yang gak seru dari OSIS? Masuk OSIS dong. Nah, pengurus OSIS pasti ada orang OSIS dong ya? Ada dong. Nah, ruang OSIS tuh ada apa sih Kak? Kenapa kayak bener-bener nggak ada yang boleh masuk gitu selain pengurus OSISnya? Tentu aja itu kan banyak
file-file yang hanya bisa diakses oleh pengurus OSIS gitu, file penting. Mungkin. Benar. Isi ruang OSIS itu sebenarnya cuma dua. Yang pertama orang, yang kedua barang. Jadi sebenarnya nggak ada rahasia banget mengenai isinya. Tapi yang lebih itu adalah di situ banyak file-file penting yang cuma boleh diketahui oleh anak-anak OSIS. Juga mengapa nggak boleh banyak yang masuk? Itu karena ruang OSIS itu adalah suatu fasilitas dari pihak sekolah kepada pengurus OSIS yang sudah terpilih. Jadi gini, masuk OSIS itu kan butuh proses yang panjang kan. Nah, sementara kalau orang yang nggak melewati proses itu tiba-tiba mau masuk, kesannya akan jadi bagaimana? Untuk itulah jadi ruang OSIS itu dilarang untuk umum, hanya boleh untuk orang-orang yang sudah terpilih menjadi pengurus OSIS begitu. Tapi pernah nggak ada temen kakak nih yang bukan pengurus OSIS itu masuk atau ngintip tuh isi ruang OSIS itu apa? Itu nggak pernah sih, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga pernah ngintip-ngintip waktu pengurus OSIS lagi buka pintu, atau bisa juga ngintip dari jendela ruang OSIS. Itu benar. Terus nih, menjabat sebagai ketua OSIS sama wakil ketua OSIS tuh bisa dibilang jabatan yang tinggi ya. Nah, itu pernah nggak sih dapat jabatan itu, terus pernah denger kalau kalian digibahin sama teman-temannya gitu? Aduh. Pernah dong, ya. Pernah denger langsung? Pernah. Itu waktu pertama kali denger rasanya gimana? Yang pasti waktu pertama kali denger tuh sakit di telinga, lalu merambat ke hati. Waduh. Iya, namanya kita itu kerjakan dalam satu organisasi, terus tiba-tiba teman kita sendiri tuh ngomongin kita, pasti rasanya bakal sakit. Ya, sakit lah namanya. Diomongin seperti itu. Tapi justru semakin lama semakin dilihat itu tuh justru baik buat kita. Memang dengan mereka ngomong kayak itu, kita kadang ngeliat mereka itu jahat, tapi sebenarnya mereka itu peduli sama kita. Karena satu hal yang paling nggak bisa kita lihat di dunia ini itu cuma kita sendiri. Kita bisa lihat orang lain, tapi kita nggak pernah bisa ngeliat diri sendiri. Kalau masih ada orang yang ngeliat dan menilai diri kita, itu artinya mereka masih peduli sama kita. Jadi cukup dijadiin pembelajaran aja dan evaluasi buat kedepannya supaya jadi lebih baik lagi. Jadi motivasi Bener diri. tuh. Kalau dari Kak Evelyn gimana? Jawabannya hampir sama sih sama kayak Johan. Awalnya itu lumayan tertekan, apalagi itu perkataan keluar dari orang terdekat, ya. Sesama pengurus OSIS yang sama-sama bekerja, tahu rasanya sulitnya gimana gitu. Tapi itu juga betul bisa dijadikan bahan introspeksi diri supaya bisa buat diri kita tuh menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi kalau ada orang yang ngomongin, kita ambil positifnya aja Tika. Karena semakin tinggi kita berada itu semakin besar juga risikonya buat jatuh. Ya, benar. Terkadang juga fakta yang menyedihkan itu jauh lebih baik daripada sebuah fiksi yang menyenangkan. Nah, Kak, OSIS itu boleh pacaran nggak sih? Waduh. Tentu boleh dong. Boleh. Kenapa enggak? Selagi itu juga berdampak positif kan? Tahun ini aja banyak. Apalagi kan Spoiler. OSIS ini kerjanya bareng-bareng, Ya. terus pasti banyak waktu yang dihabiskan bareng gitu kan. Ada lah yang cinlok. Banyak Pasti pasti. ada. Namanya kerja bareng tiap hari bareng, getar-getar asmara itu pasti akan muncul. Nggak pernah ada larangan di OSIS. Selagi itu positif gitu loh. Selagi bisa saling support, bisa jadi support system, bisa jadi booster dan buat kerja jadi lebih enak, itu nggak masalah. Yang masalah itu kalau justru berdampak negatif, misalnya lagi berantem terus tiba-tiba berdampak ke kerjaan. Untuk itu pengurus OSIS yang pacaran juga perlu ini nih, profesionalitas yang baik, karena harus bisa memisahkan yang mana urusan pribadi dan mana urusan kerjaan. Urusan pribadi dan urusan kerjaan tuh nggak bakal bisa ketemu, semesta nggak mendukung. Nah, kalau kakak-kakak sendiri, pernah nggak pacaran waktu menjabat jadi OSIS? Pertanyaan macam apa ini? Enggak dong. Kita profesional, menjunjung tinggi profesionalitas. Kalau sekarang, ada nggak nih? Kalau sekarang Keep halal. sudah punya jalannya masing-masing ya. Udah kelar, udah jalan masing-masing ya nih. Udah punya orang masing-masing juga. Aduh. Siapa tuh? Aduh, Spill dong, spill. agak ini ya, pertanyaan yang menjurus. Nah, tahu kan Kartika ngeluarin podcast di Spotify? Tahu lah. Udah pada dengerin? Udah. Apa nih manifest yang paling
membekas gitu di ingatan, atau yang paling lucu atau apa gitu? Manifest yang paling membekas. Kalau bilang nggak ada pasti bohong. Enggak, ada. Pasti ada yang membekas. Ayo. Bentar. Manifest Kartika tuh banyak ini sih. Yang dari itu aja ada beberapa part kan. Ya, Terus yang di betul. kelas 12 pun ada 6 part. Ya. Wah, tahu. Berarti kan denger. Iya. Yang paling membekas itu mungkin yang dari edisi untuk kelas 12 ya. Jadi waktu itu ada dapat dari teman juga ngucapin terima kasih. Itu kayak benar-benar merasa diapresiasi oleh orang tersebut. Jadi pertemanan selama itu nggak cuma sebatas teman aja, tapi lebih dari itu gitu. Kalau Jeffrey? Betul, mungkin yang lebih membekas itu untuk kelas 12 ya, karena kan kami sudah 3 tahun sekolah di sini, mengukir kisah bersama itu kan. Iya. Jadi lebih terasa aja sih, kayak sekarang udah mau jalan masing-masing, udah mau pisah. Nah, Tikas yang belum dengerin jangan lupa ya dengerin. Only on Spotify. Nah, yang terakhir nih, ada nggak pesan-pesan untuk kepengurusan OSIS di tahun 2022 ini? Semoga OSIS PPSK Masa Bakti 2022 ini bisa lebih one step ahead sesuai dengan moto Sapega yang selalu selangkah lebih maju, terus semangat, solid dan juga bertanggung jawab. Lanjutkan kepengurusan kakak-kakak Masa Bakti sebelumnya. Terus ingat ini, kalian masuk OSIS itu nggak mudah. Butuh banyak proses supaya kalian bisa sampai di tahap ini. Jadi gunakanlah kesempatan ini dengan baik. Ukirlah kisah pengalaman kalian sendiri. Semoga diri kalian juga bisa menjadi lebih baik lagi. Terus ingat juga untuk tetap jaga komitmen ya. Kalau dari Kak Johan apa nih? Aduh, agak Sedih ya Kak? aduh, ini nggak ada insto ya. Oke, jadi buat adik-adik aku OSIS 2022, yang pertama aku mau ngucapin terima kasih dulu ke kalian. Terima kasih buat pengurus baru maupun pengurus lama yang lanjut lagi. Terima kasih karena kalian udah milih OSIS untuk jadi wadah kalian mengembangkan diri. Terus aku juga mau minta maaf dulu kalau semisal selama kami menjabat jadi OSIS itu belum bisa jadi kakak yang baik buat kalian. Terus pesennya apa ya? Aku titip OSIS sama kalian deh. Tolong dijaga OSIS. Aku Jangan percaya. nangis, Kak. Waduh. Ya, aku percaya sekarang OSIS itu ada di tangan yang tepat. Aku tahu kalian hebat. Kalian bahkan lebih hebat daripada kami. Jadi buatlah kenangan yang baik. Buatlah OSIS jadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terus ini yang menurut aku salah satu yang penting nih untuk anak-anak OSIS kelas 11. Tolong kasih kepercayaan lebih kalian kepada adik-adik kalian yang kelas 10. Karena bagaimanapun mereka yang akan menggantikan kalian nantinya. Aku ingat omongan Pak Tony ini. Kalau nggak salah omongannya kayak ini. Organisasi yang baik itu bukan dinilai hanya dari keberhasilan banyak menjalankan programnya, tapi juga dinilai dari keberhasilan menciptakan penerus-penerus berikutnya. Percuma program banyak, tapi di tahun berikutnya nggak ada penerus. Jadi aku mohon ke kalian itu kasihlah kepercayaan lebih ke adik-adiknya, biarkan mereka berkreasi, beri ruang untuk mereka agar nanti di tahun depan mereka sudah siap dan dapat menjadi pengurus OSIS yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Udah banyak ya. Berkaca-kaca. Iya, loh berkaca-kaca matanya. tuh Kak. Instonya efek ya. Nah, Tikas, kita udah sampai di bagian penutup nih. Sebelum itu, kakak-kakak tahu nggak ini JAS OSIS tahun keberapa? Waduh, ini sebentar. Kalau dilihat-lihat Nggak boleh. familiar Kapan ya? tapi Kapan ya? wah, oke, udah ingat. Ini JAS OSIS tahun Ayo berapa Tika? Tahun berapa nih? Ada yang tahu nggak? Komen ya di bawah. Sampai sini dulu ya, Tikas. Sebelum itu, kakak-kakak ada kesan dan pesan nggak buat Tikas yang sedang menyaksikan? Untuk Tika, semangat ya belajarnya. Ukirlah kenangan yang indah pada masa SMA ini, karena banyak orang bilang masa SMA itu adalah masa yang tidak terlupakan. betul. Buat Tikas yang ada di rumah, jangan pernah takut buat nyoba hal baru. Karena aku ngelihat banyak orang sekarang itu banyaklah takutnya daripada berani. Jadi sebelum memulai apa-apa, takut nih.
takut nggak ke jalan, takut nggak bisa bertanggung jawab, takut ini, takut itu. Kalau terus-terusan takut, kapan beraninya? Ayolah, lebih berani. Kalau menurut aku, lebih baik kita gagal dan nyesel ketika kita sudah tahu hasilnya, daripada kita nyesel tapi kita nggak pernah tahu apa hasilnya. Jadi jangan pernah takut untuk nyoba hal baru. Terus juga banyak-banyak cari pengalaman lah. Bener kata Evelyn, masa SMA itu masa yang paling indah. Jadi ya banyak-banyak lah. Masuk-masuk kesiswaan, masuk-masuk ruang guru buat kasus. Gak apa-apa, karena itu nggak bakal terulang lagi. Cuma satu kali dalam hidup kalian. Wah, pesan dan kesan dari Kak Johan dan Kak Evelyn itu sangat memotivasi ya, Tikas. Jadi Tikas, keseruan kita mungkin hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih kepada Kak Jan dan Kak Evelyn yang udah bersedia untuk hadir di sini. Jangan lupa follow Instagram Kak Johan dan Kak Evelyn. Yang Evelyn di blog, yang Evelyn di blog. Terus Instagram Kartika dan tentunya Safega untuk info-info dan konten-konten menarik lainnya mungkin. Jadi Ditungguin aja ya. sampai sini dulu Tikas. Bye bye.